Untungnya, kekuatan luar biasa Qin Yichen mampu menyelamatkan hidupnya. Hanya saja Putri Wenqing tidak mengerti mengapa pelindung di belakang kaisar hari itu ditujukan ke kayu. Tetapi setelah beberapa saat, Putri Wenqing tampaknya memiliki alis. Pertama-tama, kekuatan asasin tidak boleh terlalu kuat. Jika itu adalah orang yang kuat di Daohua atau bahkan alam kaisar, diperkirakan akan sulit baginya untuk menyelinap ke Wentian Pass. Dengan cara ini, tidak mungkin membunuh leluhur kedua kaisar Qi dan kedua tetua umat manusia. Adapun mengapa tidak membunuh mereka? Putri Wenqing merasa bahwa di mata guru kaisar, para pembunuh ini seperti boneka, tidak berharga sama sekali, dan mereka sama sekali tidak merasa tertekan ketika meninggal. Tapi meski lebih mudah membunuhnya, imbalannya tidak besar. Di mata guru kaisar, mereka juga seperti semut. Sebaliknya, Qin Yichen sekarang menjadi Jenderal Wen Tianguan. Seseorang baru saja membawa Raja Pemetik Bintang ke pasukannya, dan pusat perhatian berkembang pesat. Menggunakan kayu untuk membuat pisau bahkan dapat lebih mengejutkan mereka. Bagaimanapun, ras manusia itu adalah alat, dan mereka juga dapat dibuang. Sekali mereka ditembak, mereka tidak dapat bertahan hidup. Dengan cara ini, manfaat dari membunuh kayu dengan sukses secara alami lebih besar. Memikirkan hal ini, Putri Wenqing ketakutan dan bersukacita. Ternyata pembunuhan ini tidak menimpa mereka karena kayunya lebih berat dari gengsi mereka, lebih kuat, dan lebih berharga di mata mereka yang ada. Untungnya, Putri Wenqing juga sangat tertekan oleh Qin Yichen. Dia merasakan apa yang akan dihancurkan Musi Yulin Feng. Jika perintah terus berjalan, masalah hari ini, jika orang dalam tidak keluar, tidak akan menimbulkan kepanikan di antara angkatan bersenjata. Setelah kata-kata selesai, Ke Tiangxuan memandang kedua tetua umat manusia dengan rasa malu. Meskipun keributan yang disebabkan oleh pembunuhan itu terbatas, beberapa bawahan melihatnya. Mereka tidak berani mengatakan bahwa ini adalah metode Kaisar Surga, tetapi pembunuhnya adalah ras manusia. Ini tidak dapat disembunyikan. Jika Anda ingin menyembunyikannya, apakah Anda harus mengatakan bahwa kota Feng Shui benar-benar mata-mata? Dengan cara ini, bukankah klan Kaisar Qi dan kota Feng Shui akan dipisahkan? Tahukah Anda, sama di Wen Tianguan, bahkan baru mengalami pertarungan bersama, jika ini membuat anak-anak di bawah komandonya cemburu. Ke Tiangxuan diam-diam mengertakkan giginya. Pembunuhan ini sepertinya tidak memiliki konsekuensi, dan berakhir dengan kegagalan, tetapi sebenarnya air di dalamnya sangat dalam. Memilih ras manusia untuk dibunuh mungkin juga memiliki tujuan untuk memisahkan kedua belah pihak. Ke Yuheng memikirkan sebuah cara. Dikatakan bahwa itu adalah ras manusia yang menyamar sebagai anbu dari pengadilan surgawi, dan mereka bercampur selama huru-hara sebelumnya. Pernyataan ini tidak apa-apa. Anbu pengadilan surgawi berspesialisasi dalam hal-hal kotor, tetapi ia mencegat dan membunuh Qin Yichen saat itu. Baskom kotoran itu tertekuk, dan semua orang tidak keberatan. Dan misteri anbu juga bisa menjelaskan identitas sensitif pembunuh manusia. Tetapi masalah pembunuh itu terpecahkan, dan para prajurit di bawah komandonya juga bisa menyembunyikannya. Tetapi Putri Wenqing di kuil surga masih sangat berat. Hanya insiden ini yang membuat mereka sangat merasakan bahwa air pertempuran kekaisaran jauh lebih dalam dari yang mereka kira. Nenek moyang kedua Kaisar Qi melihat kedua tetua umat manusia lagi, mengingat kontes barusan, dan perlahan berkata, saya benar-benar minta maaf karena tidak bisa menyelamatkan keluarga Anda. Ke Yuheng melanjutkan, itu berarti keberadaan yang benar-benar menakutkan. Tidak hanya itu, tetapi saya merasa bahwa para pembunuh manusia itu digunakan dengan cara ini ketika mereka baru lahir, atau bahkan dalam proses kehamilan. Feng Nianwu tidak dapat menyangkalnya. Hati ilahi yang gelap dan layu yang menggeliat di dalam jiwa hampir menyatu dengan orang-orang dari ras yang sama. Bahkan dari sudut pandang tertentu, mereka berbeda dari ras manusia dalam spesies. Mereka memiliki darah dan tubuh ras manusia, tetapi dewa dan jiwa bukanlah ras manusia, dan bahkan Feng Nianwu merasa bahwa mereka tidak bisa disebut makhluk, tetapi hanya boneka, alat. Hal ini membuat Feng Nianwu mengertakkan giginya, dan pada saat yang sama merasakan kelemahan yang dalam. Sepertinya ini adalah keberadaan, atau tempat keberadaan yang pandai, tetapi berbahaya bagi mereka. Yang aku khawatirkan sekarang adalah boneka yang bisa melahirkan klanku. Bisakah klan Kaisar Qi-mu juga? Begitu kata-kata ini keluar, giliran Kaisar Qi dan Putri Wenqing yang khawatir. Suara Ke Tiangxuan sedikit ragu-ragu. Wen Tianguan seharusnya tidak tampil sebagai pembunuh ras saya. Ini bukan karena Tiangxuan Qi berpihak pada rasnya sendiri, tetapi, pertama-tama, dengan kita duduk di kota, ditambah dengan formasi terlarang Wen Tianguan, jauh lebih sulit daripada ras manusia untuk masuk dengan pembunuh yang kuat. Dan karena kekuatan si pembunuh rendah, tidak mungkin untuk membunuh tuan kita. Ini adalah pembunuh manusia yang bisa membunuh Tianxing. Jika saya menjadi seorang pembunuh dari klan Kaisar Qi, bahkan jika Tianxing tidak siap, akan sangat sulit untuk berhasil. Kata-kata Ke Tiangxuan tidak hanya tidak mendukung klan Kaisar Qi,
tetapi juga mengakui bahwa klan Kaisar Ke lebih rendah dari ras manusia darah murni dan keturunan naga sejati. Di bawah alam yang sama, ras manusia darah murni dan keturunan naga sejati sangat kuat, dan ketika mereka dibatasi oleh alam mereka, mereka paling cocok untuk pembunuhan. Biarkan saya terus terang, yaitu, bahkan jika para pembunuh ini seperti boneka bagi keberadaan itu, boneka itu tidak dibuat begitu saja. Keberadaan itu mungkin tidak layak untuk klan Kaisar Ke mereka. Tetapi Feng Nianwu tidak menghilangkan kecurigaan. Wen Tianpas tidak akan muncul. Tetapi kontroversi kekaisaran ini tidak hanya terkait dengan Wen Tianpas. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Kaisar Ke Erzu tiba-tiba berubah. Iya. Mereka masih tahu bahwa ras manusia dan naga sejati, serta ras dewa sebelumnya, dan keberadaan itu, dapat dianggap sebagai darah dan darah. Meskipun klan Kaisar Ke mereka dulu menyembunyikan kekuatan mereka dan menunggu waktu mereka, sekarang mereka ingin bertanya siapa Ming Jun di dunia ini, dan terus terang berarti memberontak. Kebalikannya masih murid yang ada, yaitu, Kaisar saat ini. Sejak itu, berbeda. Keberadaan itu dapat membuat boneka manusia, dan Qin Yichen tahu bahwa mereka juga dapat menciptakan keturunan naga sejati seperti Feng Ling, jadi klan Kaisar Ke juga bisa. Ditanya apakah Tiang Wan tidak bisa masuk, tetapi seberapa luas klan Kaisar Ke? Belum lagi klan yang berjalan dan berpengalaman di luar klan, hanya di dalam klan, Yu Tianpas, terutama yang dijaga ketat, juga berarti Demon Pass yang lebih campuran. Jika Anda masuk dengan boneka-boneka ini yang mengenakan kulit klan Kaisar Ke. Hanya memikirkan ini, leluhur kedua Kaisar Ke bergidik. Putri Wenxing juga panik sebelumnya. Dia merasa bahwa pengiriman para pembunuh ini dan pembunuhan gagal lagi hanyalah sebuah episode. Bahkan berbicara, para pembunuh dari alam Daozun benar-benar tidak cukup untuk melihat. Setidaknya Kaisar yang bermartabat tidak terlalu buruk, apalagi guru di belakang Kaisar. Tapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya sama sekali. Ke Tiangxuan tenang dan mengingat. Tampaknya bahkan jika Feng Nianwu tidak meminta mereka untuk mencoba menyelamatkan para pembunuh manusia itu, mereka mungkin akan mencobanya pada akhirnya. Tetapi untuk membantu umat manusia, mereka juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menguji kemampuan Kaisar Surga. Dan bahkan jika Feng Nianwu tidak mengingatkan mereka, cepat atau lambat mereka akan kembali. Mengingat keberadaan itu, mereka dapat menggunakan metode yang sama untuk menargetkan klan Kaisar Ke.